Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan dari program studi akuntansi lembaga keuangan syariah. Dalam video ini saya akan membahas mengenai perbedaan pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Nah, kalian pasti pernah beli sesuatu kan di pasar tradisional? Kalau iya, berarti kalian sudah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini nggak ada bedanya sama pasar modal. Pasar modal juga terjadi transaksi jual beli. Tapi yang diperjualbelikan adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang butuh modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan pun berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, obligasi, dan reksadana. Surat berharga sering disebut sebagai efek. Nah, kalau transaksi di pasar tradisional kan jelas transaksinya, langsung sama pedagangnya, pemasok dagangan sampai yang mengatur dagangannya. Terus kalau pasar modal, kita sebagai investor mau transaksi jual beli efek akan difasilitasi oleh bursa atau dikenal PT Bursa Efek Indonesia. Jadi kita tidak bisa transaksi langsung karena ada broker yang menjadi perantara. Selain itu, seluruh transaksi pasar modal dilakukan secara elektronik atau disebut scriptless trading. Di sini yang jadi supplier dagangan itu emiten, yaitu perusahaan yang sudah go public. Setelah proses transaksi di bursa, proses selanjutnya dijalankan oleh KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. KPEI bantu menjaga hak kewajiban investor dan memastikan kalau yang jual mendapat uangnya dan yang membeli dapat barangnya. Terakhir, KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia. Semua proses pemindahan dan penyimpanan efek pasar modal dilakukan oleh KSEI. Jadi perlu diingat, barangnya pun bentuknya elektronik dan bisa dijual kembali. Sedangkan uangnya akan ditransfer oleh bank yang bekerja sama dengan KSEI selaku bank pembayaran. BEI, KPEI, dan KSEI disebut juga sebagai SRO atau Self Regulatory Organization, biar transaksi yang terjadi di pasar modal berjalan dengan baik, dan juga seluruh kegiatan transaksinya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya yaitu pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang seluruh kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik dari sisi produk maupun sisi transaksinya. Lalu apa saja unsur yang dilarang dalam prinsip syariah? Intinya seluruh tindakan atau produk yang lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan manfaat dilarang dalam pasar modal syariah. Terus apa saja contohnya? Dari sisi transaksi, yang pertama ada masyir atau perjudian. Yang kedua ada gharar atau kegiatan yang mendatangkan unsur ketidakpastian, dan yang terakhir tidak boleh ada transaksi yang mengandung riba. Nah, itu tadi contoh tindakan atau transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah. Lalu bagaimana dengan produknya? Yang pertama ada saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk. Itulah tadi penjelasan mengenai perbedaan pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.